Apa hukumnya apabila panitia kurban lebih banyak dapat daging? Iko bukan bertanya, sakit hati. Ngelobeh sakit hati. Mudah-mudahan jawaban Ustaz Somad kau membantai panitia kau. Mungkin mai sakit hati mau menengoknya menenteng 2 kupon pun. Tidak boleh menjadikan hewan kurban sebagai upah. Sebagai hadiah boleh, sebagai upah tidak boleh. Sebagai hadiah boleh. Bapak 2 kupon. 1 kupon sebagai orang berkurban, 1 kupon sebagai panitia, boleh sebagai upah. Sebagai hadiah. Tapi sebagai upah tak boleh. Upah tu mana? Biasanya yang upah tu 2. Pertama tukang potong, yang kedua tukang kulit. Karena ini berat, kulit tak boleh berlubang. Nanti kalau berlubang tak laku. Nah, ini maka mesti digaji. Ini 100.000 untuk tukang potong, dan ini daging 1 bungkus. Karena kalau tidak dikasih dia upah, pisau kau naik ke atas. Pertama ke bawahnya. Kalau tidak dapat, Bahwa Ustaz Somad peserta kurban dapat 1. Tapi yang ikut gotong royong karena dia susah dapat 2 kupon, masih layak, masih urf. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Menurut tradisi urf masih oke, dapat 2 kupon panitia. Tapi kalau sampai mengambil harta orang dengan cara batil, curang, khianat, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, nanti di akhirat dia akan membawa kecurangannya. Siapa yang curang, di akhirat dia akan memikul kecurangannya. Yang curang mobil dinas, di akhirat mikul mobil. Keren kan? Keren. Yang curang kurban, di akhirat nampak mikul kaki kambing. Awak pun nengok, ikut lah dulu. Ikut lah. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Ya Allah, selamatkan kami semua, jangan sampai anak cucu kami curang ya Allah. Apakah infak Jumat itu saja kegunaannya? Orang kalau sudah berinfak untuk masjid, itu semua yang terkait dengan masjid, semua operasional yang terkait dengan masjid, dia tidak tuliskan pula di duitnya itu, ini hanya untuk listrik saja, jangan pakai untuk air. Semua yang terkait dengan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Imam selalu pakai baju kaos lengan pendek. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Tadi acara festival Fakultas Usuluddin, semua dosen-dosen pakai lengan pendek. Saya dapat lengan panjang. Semua bertanya ke saya, Ustaz kok dapat lengan panjang? Ustaz kok dapat lengan panjang? Saya tarik ke atas. Kalau saya nampak kurus tangan saya, itu maka mereka kasih lengan panjang dengan lengan pendek. Ini bukan masalah halal haram, ini masalah adat istiadat. Kalau lutut sama pusat itu baru halal haram. Ini saya kasih contoh. Misalnya malam ini saya datang kemari pakai celana jeans, pakai baju kaos pendek. Ada ayat yang melarang. Tiba-tiba saya datang kemari pakai kaos kaki ninja,
pakai celana jeans, pakai kaos pendek, pakai helm. Duduk sini saya letakkan helm saya. Saya pun ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada ayat melarang. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, janganlah kamu pakai helm. Tak ada. Hai orang beriman, janganlah kamu pakai celana jeans. Tak ada. Lalu ini terkait masalah apa? Kata orang Melayu, muru'ah, marwah. Itu penampilan Ustaz tak cocok dengan marwah Ustaz. Itu. Jadi kalau ada orang bertangan pendek, mungkin dari segi aspek fikih hadis tak masalah. Dosen-dosen kami di Al-Azhar, Syekh Judah Mahdi pakai lengan pendek ngajar di kampus. Biasa. Dosen saya di Maroko ada namanya Syekh Idris bin Dawiyah. Syekh Idris bin Dawiyah selama mengajar saya pakai jubah, pakai sorban besar, pakaian habaib-habaib, dosen hadis. Tapi ada satu lagi Syekh Abdul Hadi pakai celana jeans, pakai baju kalau musim dingin pakai jaket kulit, pakai topi, orangnya ganteng macam Al Pacino. Nah, jadi masalah adat di tempat kita pakai sarung. Makanya saya selalu bawa sarung kalau saya disuruh khutbah ke desa pinggir. Itu adat di situ pakai sarung. Karena kalau kita pakai celana, orang tuh tajam matanya nih. Ini orang Muhammadiyah nampaknya. Di situ orang Perti semua harus pakai sarung semua. Harus pakai peci. Jadi ini tidak terkait masalah halal haram, tapi masalah adat istiadat, meruah. Pak Ustadz, banyak orang bilang masjid kita ini kurang tepat arah kiblatnya. Bagaimana seharusnya Pak Ustadz sholat kita? Menurut arah masjid atau menurut arah kiblat yang sebenarnya? Dari sejak sebelum Ramadan sudah saya jelaskan sampai sekarang. Laporkanlah ke kantor Kementerian Agama, Kanwil. Di situ ada namanya LBHR, Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah. Datangkan kemari. Yang perlu diundang yang wajib-wajib aja, jangan semua. Banyak kepala makin banyak ribut, banyak isi. Yang perlu diundang itu, ini yang wajib-wajib. Orang dari LBHR, RT, RW, tokoh masyarakat yang punya tanah wakaf. Itu penting, karena bapak keluarga dulu yang mewakafkan tanah itu. Ini penting. Kemudian pula alim ulama, adakan tausiah situ. Sehingga setelah itu jangan ada lagi fitnah. Pecah kita di sini bagus, jangan cerita ini bawa keluar. Pecah harus masalah. Jadi sebetulnya komunikasinya saja yang baik. Komunikasikan dengan baik. Jangan bawa laptop ke masjid. Bawa laptop ke masjid www.googlekiblat.com. Habis itu langsung bawa spidol di garis. Inilah yang benar, lain dari benar. Itulah yang membuat orang bertinju-tinju di masjid. Jadi libatkan semua pihak. Jangan menyalah-nyalahkan. Ini salah nenek moyang kita nih. Mereka udah bangun masjid, kita salah-salah pula. Seandainya kalau ada orang sakit parah, apakah boleh dibacakan surat Yasin di sampingnya Pak Ustadz? Buka tafsir Ibnu Katsir. Sudah terjemah bahasa Indonesia. Tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Yasin. Ingat, nama tafsirnya Ibnu Katsir. Nama penulisnya Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Nama tafsirnya Al-Quranul Azim. Letaknya di muqaddimah surat Yasin. Kalau ada perkara sulit dibacakan surat Yasin, mudah-mudahan Allah memudahkan. Orang yang mau beranak, orang yang mau sulit mati, payah mati, baca surat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya Allah, berkat surat Yasin ini kami mohon kepadamu, kalau memang ada baik dia ini, panjangkanlah umurnya, sehatkan dia. Tapi kalau memang sudah tak ada harapan lagi nampaknya, yang gak kuat tersinggung keluarganya, kalau memang sudah tak ada harapan lagi, matikan aja secepatnya. Allah mempermudah. Ustaz, apa hukumnya bagi orang yang memakan uang riba? La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti dia bangun dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Kata orang Jawa, kesambet. Orang yang makan riba, lidahnya makan riba, maka lidah yang bekas makan riba dipakai berdoa. Allahumma adina fi man hadait, mat'amuhu haram, makannya haram. Tak boleh.
Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Nauzubillah. Oh, tadi ada pertanyaan tidak tertulis, langsung ke saya, tolong Ustaz jawab. Tanah wakaf, di tanah wakaf ini dibangun masjid, di samping masjid itu ada pula kubur, karena tanah wakaf biasanya sepaket dengan kubur, paket 4 giga maupun yang 2 giga. Kubur. Apa hukum sholat di masjid itu sementara ada kubur di situ? Maka dalam hal ini mesti dipisahkan 3 perkara. Yang pertama, apakah sholat ke kubur? Ini kubur, Allahu Akbar. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai tempat sholat. Ini kubur. Kubur siapa? Kubur Abdul Somad. Tiba-tiba setelah 2 tahun meninggal, datang bulldozer, diratakan, lalu dibangun masjid di atas kubur itu, namanya Masjid As-Somadiyah. Haram. Itulah yang dilaknat Allah. La'anallahu al-yahud wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka meratakan kubur, lalu di atas kubur itu mereka bangun masjid. Itulah yang tak boleh itu. Adapun salat ke hadap kubur, tapi kuburnya di luar, ada dinding, maka seluruh masjid-masjid di Pulau Sumatera ini rata-rata ada kuburnya. Masjid Raya Al-Masyhur Sultan Delhi, itu kuburan Sultan di depan. Masjid Sahabuddin Siak, kubur Sultan Syarif Qasim di depan. Masjid, kenapa setiap masjid itu biasanya ada kubur? Masjid Raya Pasar Bawah, karena orang yang ingin dimakamkan di dekat masjid ingin dapat barokah dari doa-doa orang masjid. Bayangkan, orang yang sholat ke masjid lewat di kubur, dia 2 kali mengucapkan salam. Pas mau datang, pas mau pulang. Waktu mau datang, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Sampai di Pekanbaru disingkat menjadi assalamualaikum ya alal kubur. Mau masuk berdoa, mau balik berdoa. Sempat pula dia membacakan untuk kaum muslimin muslimat mukminin mukminat Al-Fatihah. Itulah beruntungnya dikuburkan di dekat orang-orang soleh. Coba kalau di dekat perampok dulu, sumpah serapah orang, sedikit banyak kita dapat juga. Nah, jadi yang dilaknat tak boleh itu apa? Menjadikan kubur sebagai tempat sholat. Adapun sholat ke masjid yang ada kubur sekitarnya, maka tak ada larangan. Ini Ustaz ambil dari kitab apa? Bisa di-download di internet. Al-Bayan lima yushghilul adhan. Judul kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. Nama penulisnya Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Bisa download di internet. Bolehkah kita sholat qabliyah sebelum masuk waktu sholat fardu? Tidak. Tidak ada qabliyah sebelum masuk fardu. Contoh, sholat asar masuknya tadi jam 3.16. 3.16 baru masuk. Jam 3.10 dia sholat qabliyah, tak sah. Patokannya azan? Tidak. Patokannya bukan azan, karena banyak juga muazin terlambat azan. Patokannya adalah masuk waktu. Beli kalender setahun, tepatkan jam dengan RRI, karena itu yang betul. Asal sudah masuk waktu, walaupun belum azan, laksanakan qabliyah. Mungkin muazzinnya terlambat. Apakah salat malam atau tahajud harus ditutup dengan witir? Kalau sebelum tidur tadi witir, Abu Bakar witirnya sebelum tidur. Ya Abu Bakrin mata tutiru, hai Abu Bakar engkau kapan tidur waktu witir? Kata Abu Bakar ba'dal atamah. Saya habis isya langsung witir. Habis isya ba'diyah 2 rakaat, habis itu witir langsung tidur. Nanti malam tahajud saja tidak pakai witir. La witrani, tak boleh 2 kali witir fi lailatin, dalam satu malam. Tapi kalau dia belum witir tadi, nanti malam tahajud, habis itu ditutup pakai witir. Kalau tak ditutupnya Pak Ustaz, ya tak apa-apa, sunnah. Tapi mengikut sunnah Nabi menutup dengan witir. Bagaimana hukumnya sholat malam tanpa tutup dengan witir? Sholat tahajudnya sah, dia hanya tidak mendapatkan pahala witir. Jadi dia tidak mesti sepaket. Tapi yang paling bagus afdalnya sholat tahajud, habis itu ditutup dengan witir. Ij'alu akhiru salatikumul laila al-witra. Jadikanlah sholat terakhir kamu di waktu malam witir.
Ada keluarga kurang mampu, punya hutang kepada saya, rasanya dia tak mampu membayar hutangnya itu. Pertanyaan, apakah hutang ini dapat mengurangi jumlah zakat saya? Niat amal tak bisa di tengah jalan. Niat itu mesti dari awal. Jadi tak bisa hutang bapak ada sama saya 2 juta. Lalu karena sudah tak dibayar bertahun-tahun, lalu saya bilang, hutang saya sama kamu itu zakat aja lah. Tapi kalau sedekah bisa. Ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Setelah itu minta tagih. Kalau dia tak punya, ayat kedua, fa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesusahan, fa nazratun ila maisarah, tunggulah dia sampai lapang. Kapan kamu bisa bayar? Saya bisa bayarnya Pak 1 Oktober. 1 Oktober 2 hari lagi, sanggup kamu bayar? Tak bisa Pak. Oke, kasih sebulan. 1 November. Ya. 1 November tak juga bisa. 1 Januari 2017. Ya, 1 Januari tak juga bisa. Banyak pula ongkos menagihnya lagi nih kalau gini. Maka pakai ayat ketiga, wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Karena kau tak bisa bayar-bayar, maka kusedekahkanlah untuk kau ambil. Sedekah. Tapi kalau untuk dibalik menjadi zakat tak bisa, karena zakat itu mesti dari awal, tak bisa di tengah jalan. Puasa sunat bisa di tengah jalan. Jam 8 pagi, jam 8 tak ada sarapan, tak ada teh manis kita, tak ada. Kalau gitu kita puasalah, sah. Dengan syarat dari subuh tadi memang tak ada masuk apa-apa. Saya memang tak ada makan Pak Ustaz. Tak ada masuk, enggak. Ada 3 batang lah kurang dalam surya. Oh, tak bisa. Mana bisa? Tak bisa niat di tengah jalan. Kalau fardu, kalau sunat bisa. Adakah dasar hadisnya salat sunat 4 rakaat setelah zuhur dapat menghapus dosa kita? Ya. Man shalla isnatai asyarata rakaat, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal laila, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, Allah bangunkan untuknya satu tempat dalam surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, pas 12. Tapi ada hadis lain. Inilah rawatib muakkad. Muakkad rawatib 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Tapi ada tambahan. Inilah yang 4 rakaat. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, diampunkan Allah dosa. Tapi bukan masuk rawatib. Dia tak masuk rawatib. Cara pelaksanaannya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Sholatul laili wan nahari masna masna. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Bagi yang mau melaksanakan, usolli sunnataz zuhri raka'ataini ba'diyatan. Salam, habis itu tegak lagi 2 rakaat. Apakah seseorang memakai gigi palsu yang ditanam? Kalau meninggal dunia wajib dicabut, dibuka. Kalau bisa dicabut, tidak menimbulkan mudarat, cabut. Tapi kalau tak bisa dicabut, dibawa mati, ya tak apa-apa. Orang yang meninggal ada dipasang pin di lututnya. Setiap dia masuk lewat di airport itu yang berbunyi ten. Ikat pinggangnya Pak, sudah. Dompetnya Pak, sudah. Kenapa berbunyi? Lututku ini besi, tak tahu sih. Itu kalau meninggal dunia tak perlu dibelah, dicopot. Karena haram menyakiti diri, darurat. Maka yang model begitu boleh. Tapi yang gigi emas, nah, itu mesti dicopot. Yang bisa dicopot. Ada orang zaman dulu pakai gigi emas. Itu kalau udah ada terasa agak demam-demam sedikit, cabutlah. Itu masalah cabut. Apa hukumnya kita pindah rumah baru menabur garam di sekeliling rumah dengan alasan agar tidak dimasuki binatang seperti ular? Apa anti? Ini saya minum teh manis. Bukan menyindir nih ya. Takut saya nanti kalau letakkan habis itu saya pergi ngajar. Biasanya minum tak habis. Letakkan nanti datang semut. Bagaimana supaya jangan ada semut? Kapur ajaib. Apa hukum meletakkan kapur ajaib itu? Apakah bid'ah? Itu karena tak ada zaman Nabi.
Ya tidak apa-apa, itu kan menjaga. Begitu jugalah orang memasang perangkap tikus. Begitu juga dengan menyiramkan garam supaya jangan masuk ular, anti ular. Apa hubungan korelasi antara garam dengan ular? Ular takut pada garam, maka dia buat. Yang tidak boleh itu ada unsur khurafat, tahayul, bid'ah. Siapa yang meletakkan garam maka akan turunlah bidadari-bidadari membawakan rezeki-rezeki. Itu tidak boleh. Ini tentang masalah meletakkan garam. Apakah jin takut dengan garam? Maka dalam ruqyah ada yang mengajarkan ruqyah. Pakar ruqyah ada yang mengajarkan bahwa diantaranya adalah menaburkan garam. Jin takut dengan garam. Tapi mukhtalaf fi, masih ikhtilaf tentang itu. Kemarin ada yang bertanya, apakah garam salah satu alat ruqyah? Bahwa ada membacakan air dibacakan, itu sahih. Ibnu Abbas punya riwayat. Tapi tentang masalah garam mukhtalaf fi ikhtilaf. Ada sebagian mau pakai garam, sebagian tidak, menyiramkan garam karena mengusir jin. Yang jelas kita pakai yang tidak ada ikhtilaf. Abdurrahman ibnu Mas'ud, Abdurrahman ibnu Auf kalau dia masuk ke rumahnya, dia baca di 4 sudut kanan surat ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sudut. Ada disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala dalam biografi Abdurrahman bin Auf. Banyak-banyak membaca ayat kursi. Apakah dalam sujud boleh kening dibatasi oleh kopiah yang menukik? Ada ustaz tu modelnya. Lalu waktu sujud tertutup kening, apakah sah solatnya? Dan hidung tidak menyentuh sajadah. Hidung agak dalam, hidung jadi payah. Bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Kalau cerita afdal, yang paling afdal adalah tempelkan ini ke lantai dan hidung mengenal. Afdal. Tapi andai hidungnya tak kena dan keningnya tertutup, sah. Apa dalil Pak Ustaz sah? Seorang sahabat sholat di atas pasirnya itu panas, ditariknya ujung jubahnya untuk menutup. Itu dalil boleh menggunakan kain yang melekat di tubuh untuk, ini kan melekat nih, menutup. Apakah tak sah? Sah. Ustaz sendiri, saya melakukan yang afdal. Maka kalau saya mau sholat, saya tempel afdal. Ini tentang masalah sah tak sah dengan afdal tak afdal. Saya suka memelihara anjing untuk berburu, tapi saya tak pernah mencuci tangan dengan air bercampur tanah. Apakah kena najis anjing itu? Mohon penjelasannya. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing menjilat kepada bejana kamu, fa'ariquhu, buang semuanya. Anjing yang dijilatnya tengah air, bukan tepi, buang, tumpahkan semuanya. Setelah itu basuhlah. Padahal air dengan air itu basuh. Apalagi lah itu kencingnya kena ke tali, air liurnya kena, bekudis pula anjing tadi, bekurap, kena semua. Maka tiap hari dia mesti basuh. Siram air 7 kali, salah satunya dengan campur air tanah. Boleh di pangkal, boleh di ujung, boleh di tengah. Yang penting salah satunya dengan air tanah. Adapun berburu, ini mesti. Zaman dulu mereka berburu rusa untuk makan. Sekarang orang berburu apa dengan anjing? Orang sekarang berburu babi dengan anjing. Dan bukan untuk makan, untuk memperturutkan hobi, menghabiskan waktu. Maka tak ada alasan sekarang orang memelihara anjing. Maka yang punya anjing ini lepaskanlah, jangan dijual pula. 3 haram. Thamanil kalbi, hasil jual anjing, wa mahril baghi, hasil PSK, wa hulwanil kahin, hasil dukun. Haram anjing. Jadi yang punya anjing lepaskanlah. Kami untuk jaga rumah Pak Ustaz, tak ada alasan jaga rumah di Pekanbaru, aman, tentram, rumahnya klaster, kecuali tinggal di kampung takut batu baru.
Maka orang yang memelihara anjing, dua larangan keras. Pertama, satu hari manikatana kalban, siapa yang memelihara anjing, satu hari amalnya dikurangi sebesar bukit Qirat, sebesar bukit Uhud. Uhud. Amalnya sebesar kutil. Yang dikurangi sebesar Uhud. Tiap hari min. Yang kedua, lama malaikat Jibril tak datang, sampai-sampai istri Abu Lahab mengejek, wadda'aka syaitanak ya Muhammad, setanmu sudah meninggalkanmu ya, setanmu sudah meninggalkanmu ya. Wahyu lama tak turun ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Nabi bertanya ke Jibril, Jibril, kenapa nanti lama betul bawa wahyu? Apa kata Jibril? Inna la nadkhulu baitan fiha kalbun, kami tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada anjing. Malaikat tak masuk ke rumah yang ada anjing. Malaikat Jibril, malaikat rahman, malaikat maut masuk. Ustaz, tadi saya melihat di berita katanya seorang ustaz yang bisa menggandakan uang, katanya itu langsung dari Allah. Bagaimana tanggapan Pak Ustaz? Dia sudah membunuh dua muridnya yang akan membukakan rahasianya. Ini ustaz berkawan sama hantu, berkawan sama setan, dan ini pula ada macam-macam. Ini orang jahat, preman tengik. Tak betul. Pakai nama kiai, pakai sorban besar, pakai jubah besar dia. Ternyata penampilannya ada pula menyebut dia homo, ada menyebut bencong, banci segala macam. Tak betul. Makanya jangan mudah kita tertipu dengan itu. Dia bagi duit santrinya sampai 5.000 segala macam, berkawan sama jin, berkawan sama setan. Idza ra'aital ladzi yatiru fil hawa, kalau kau lihat ada orang terbang di atas angin, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau tertipu. Ini mentang-mentang dia keluarkan duit 100.000 dia ke santun anak yatim, tertipu. Jangan kau tertipu dengan orang yang terbang di awan, berjalan di atas air, karena setan bisa melakukan itu. Pandanglah pada istiqomahnya menjalankan agama. Ingat, jangan kita tertipu. Sekarang ini banyak orang berkawan sama jin, pesugihan, babi ngepet, hantu setan, begu ganjang dan lain sebagainya. Apakah melaksanakan takziah termasuk bid'ah? Makan-makan di acara takziah termasuk makan harta anak yatim? Meninggallah isna'u ta'aman li ali Ja'far meninggal. Kata Nabi, kalian jangan menyusahkan keluarga Ja'far. Ja'far sudah meninggal, kalian datang pula lagi bawa perut kosong ke rumah dia. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Isna'u ta'aman li ali Ja'far, bawalah makanan. Maka kalau ada orang meninggal, kasih tahu dia, Bu, Pak, jangan masak ya. Nanti malam bapak anu bawa gulai, bapak anu bawa nasi, bapak anu bawa pulut, bapak anu bawa telur. Bapak bawa apa? Saya yang makan itu semua nanti. Nah, itu hukum aslinya. Dia sudah meninggal. Dan nenek moyang kita orang Melayu dulu memang begitu. Kalau ada orang meninggal semua bawa beras. Orang Jawa begitu, bawa beras, bawa kopi, bawa gula. Sampai Arab nanti, Arab lu ngono kono tak sia iku wis pirang-pirang dino apa iku. Bawakan. Kasihan. Dia sudah meninggal, dia sudah timpa musibah. Jadi kita lah yang membawakan makanan. Nah, tapi kalau ada anaknya, kaya anaknya, lalu dia mau bersedekah, bolehkah dia bersedekah pahalanya sampai ke almarhumah maknya? Sampai. Dalilnya mana? Saat bertanya ke Nabi, Ummi matat, mak saya mati. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma', memberi air minum. Air minum aja sampai, apalagi gulai. Jadi kalau kita khawatir, saya takut makan tadi Pak Ustadz, entah makanan anak yatimnya itu, maka perlulah kata sambutan dari Sahibul Ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian, ini makanan nasi kotak yang ada di depan kita ini bukan harta bapak kami yang belum dibagi, bukan emak kami ngutang di warung, bukan harta anak yatim. Ini adalah harta saya.
anaknya yang memang mau bersedekah. Dan saya ini biar Bapak Ibu tahu saya ini memang kaya. Tak tahu kan saya ini kaya? Hah? Makanlah, makan. Bicara. Ustaz, di zaman sekarang ini banyaknya, maaf, dukun berkedok ustaz, mengajarkan beberapa bacaan dalam bahasa Arab yang tidak kita ketahui. Bagaimana cara mengetahui orang-orang seperti itu Pak Ustaz? Bisakah kita membedakannya? Kalau dia mengajarkan sesuatu, Pak Ustaz, mohon maaf ya Pak Ustaz ya, Ustaz jangan tersinggung, itu dalilnya di mana ya Pak Ustaz? Ragu kamu sama ilmu saya nih? Kalau udah begitu kata dia, itu biasanya tak meleset itu. Orang menutupi ketidaktahuannya marah. Ustaz Somad kalau tak tahu, saya tak tahu masalah ini, saya akan jawab dalam pertemuan bulan depan. Saya tak tahu masalah ini, tolong buka www.blogspot.somadmorocco.blogspot.com, karena nanti saya pulang ke rumah saya cari jawabannya. Berapa kali saya katakan itu di masjid majelis subuh? Satu. Saya tak tahu masalah itu, nanti buka, karena mungkin kita tak jumpa, buka di blog saya. Di blog coba buka. Pertanyaan yang tak terjawab kemarin, ini jawabannya. Itu saya tulis. Jadi kita tidak pula mengatakan bacaan-bacaannya dari mana. Ini dari Al-Quran, surat apa, ayat berapa. Ini dari hadis, riwayat kitab siapa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musannaf Ibn Abi Syaibah, Mu'jam Al-Kabir, Imam Tabrani. Ini mesti disebutkan. Oh, ini bukan dari hadis Nabi. Ini dari pendapat ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi kita yang penting mengaji. Ngaji. Bapak mau bawa istri kemana? Ke rumah sakit Pak Ustaz. Bapak mau bawa istrinya kemana? Ke bidan berijazah Pak Ustaz. Kenapa mesti ke rumah sakit? Karena dia mesti tahu dokter ini tamat dari mana, layak tidak. Untuk menyawa anaknya saja dia takut menyerahkan ke dukun beranak. Tapi kenapa ibadahnya dia serahkan kepada orang yang tidak dia ketahui? Alhamdulillah dia bukan baru ini. Datang ke pengajian Dr. Mawar bin Muhammad Saleh, datang ke pengajian Ustaz Dr. Mustafa Umar, Dr. Saidul Amin, Dr. banyak. Kalau ragu sama LCMA, apa pergi ke dokter-dokter? Syiah haji di Karbala, apakah ada hadisnya Pak Ustaz? Bagaimana menurut pendapat Pak Ustaz? Ada kota namanya Baghdad, Irak. 80 kilo dari Baghdad ini ada satu namanya Karbala. Karbala itu di Irak, bukan di Iran. Orang Iran datang ke Irak. Di Karbala itulah meninggalnya Sayyidina Husain. Husain itu anak Ali, Husain itu anak Fatimah, Fatimah anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang Irak, orang Syiah mengagung-agungkan tanah Karbala, sampai-sampai sholat tidak sah kalau tidak kening ditempelkan di turbah Karbala. Kalau anak sakit dikunyah turbah Karbala. Turbah Karbala. Maka ini bukan ajaran Islam. Ini adalah ajaran yang dibuat-buat. Inilah bid'ah itu. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Ustaz, apa sebetulnya bid'ah itu? Inilah yang tidak ada dasarnya dalam agama Islam sama sekali. Sampai lidah itu berdarah-darah, lutut berdarah-darah, dijilat itu tanah tangga sampai menuju makam Husain di Karbala. Nauzubillah. Maka itu bukan ajaran Islam. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sekarang kita menghadapi dua kelompok ekstrim. Yang satu sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Yang satu memang bid'ah betul dilakukannya. Maka Syiah tak ada kompromi. Akidahnya rusak, amalannya rusak, meyakini imam yang 12. Siapa yang tidak percaya kepada imam yang 12 kafir. Kita ini kafir semua karena kita tak meyakini imam 12. Nauzubillah.
Kalau orang menikah ijab qabul, pas qabulnya mempelai pria tak menyebut nama calon istri. Si mempelai pria hanya menjawab, ku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Apakah sah? Karena dulunya sama dua saksi dan penghulunya disahkan dalam surat nikahnya sudah keluar. Sekarang kita ajarkan akad pakai bahasa Arab. Ini laki-laki, saya wali, lalu saya nikahkan. Zawwajtuka ibnati, zawwajtuka ibnati bil khatim min zahab. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku dengan cincin dari emas. Lalu apa jawab dia? Qabiltu. Dia cuma jawab gitu, qabiltu. Qabiltu artinya ku terima, sah. Jadi akad itu singkat saja, pendek. Qabiltu bil mahril mazkur, aku terima dengan mahar yang sudah disebutkan, sah. Nah, jadi kalau cerita masalah sah, sah. Tapi di tempat kita kan sudah ada aturan baku yang dibuat Pak Kuah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Aku terima nikah anak bapak dengan mahar seperangkat sholat. Itu semuanya itu adalah tradisi. Bedakan antara ajaran dengan tradisi. Antara dia mesti panjang, hai pulang, iya pak, kurang lagi tuh, ulang lagi. Iya ya, tadi bapak ini kan bayar pula. Makin grogi lah kawan. Kadang saya kasihan dengan orang nikah. Dipersulit-sulit. Tak sesulit itu sebetulnya. Sah, ini cerita tentang nisah. Qabil. Nabi menikahkan orang. Ini laki-laki, ini perempuan. Langsung di majelis tempat pengajian. Apa kata dia? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Ku terima, sah. Apa menyebutnya? Nah, jadi kalau cerita sah, sah. Jangan pula dia menganggap tak sah, tak jadilah saya nikah lagi. Apakah orang yang sudah talak 3 mau rujuk lagi, perempuannya harus nikah dulu Pak Ustaz? La ta'illu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Dia tidak halal bagi suaminya sebelum dia nikah dengan laki-laki lain. Disitulah setan datang menggoda. Kata orang yang sudah talak 3, tidak ada yang lebih cantik di dunia ini daripada Jandolamo. Jelo nama Jandolamo. Maka dia pun tergila-gila. Akhirnya tak ada jalan lain, datang mengadu kepada cerdik pandai. Pak, macam mana ini? Ada solusi. Apa solusinya? Nikah Cino Buto. Dicarilah Cino Buto dari bagan siapi-api. Mau kamu nikah sama janda saya? Tapi janji jangan kau pegang-pegang. Oe gitu. Cino-cino yang buto yang udah tua ape-ape. Nikahkanlah sama itu. Janji nanti cerai. 4 malam 5 malam cerai ya. Iya, sampai mati tak diceraikan. Baru tahu. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknat laki-laki yang mengkontrak laki-laki lain untuk menikahi janda lamanya supaya dia bisa balik. Itu namanya nikah tahlil. Tahlil, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki pikir baik-baik. Pikir dulu pendapatan. Kesal kemudian tiada gunanya. Makanya jangan marah-marah sikit cerai. Marah-marah asal balik ke rumah tak ada teh manis, talak 100. Dudukkan anak lajang, anak gadis sebelum nikah 2 hari, 3 hari, seminggu. Dudukkan dia. Ustaz Somad, Ustaz Dr. Mustafa Umar, Ustaz Dr. Muhammad Saleh, tolong datang ke rumah kami, nasihatkan anak menantu kami yang akan nikah. Duduk. Dari pagi sampai zuhur duduk. Ini saya ceramahkan. Perempuan, ya, kalau kau menikah dengan suami ini nanti, engkau punya 5 hak. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ingat Pak Ustaz.
Itu yang masuk. Jangan di hari pernikahan itu, disitulah disuruh nasihat pernikahan. Ustaz besok datang jam 8 ya? Ya, sampai jam 8 burung merbah, burung bala. Burung sampai jam 9. Jam berapa saya ceramah ini? Masuk pula buah semangka, buah masuk jam 10. Jam berapa saya ceramah nih? Seserahan pula, menyerahkan roti, serah ini. Sebelum menyerahkan ini bersilat pula lagi. Udahlah jam 1:30 barulah. Berikut ini marilah kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Mata jamaah itu pun menengok, kita udah macam menengok ayam goreng. Hai kedua mempelai, jalanilah bahtera rumah tangga kalian. Bukan masuk lagi di kepalanya, tak masuk lagi, tak bisa, tak ada yang dia. Inilah buah. Makanya akan datang, saya ingatkan yang mau nikah ini 2-3 hari sebelum nikah duduklah sama ustaz, di situ buat nasihat pernikahan. Ini disitulah ustaz nasihat pernikahan, disitulah dia asyik berfoto, sambil foto. Situ maka saya tak mau, saya kadang-kadang, tapi karena terpaksa apa boleh buat. Nanti kau kalau sudah menikah jangan sikit-sikit talak. Anakku, kalau kau ucapkan talak 3 di satu majelis, itu jatuhnya 3. Kuceraikan kau. Berapa jatuhnya? Jatuh talak 3 itu. Talak 3 satu majelis. Baik diulang berkali-kali. Yang contoh diulang berkali, kuceraikan kau, itu jatuh talak 3. Yang satu lagi enggak, satu lafaz, kuceraikan engkau talak 1000. Itu jatuhnya 3. Hati-hati. Yang sudah jatuh talak 3 tak ada rujuk, tapi dia tak mengaji. Ini yang jadi masalah. Maka mengajilah. Mau yang tua, mau yang muda, mengajilah. Kalau tidak kita masuk dalam perbuatan zina. Na'udzubillah. Ustaz, bagaimana jika pada saat salat berjamaah kita terus memikirkan hal yang lain, tak khusyuk? Itu sah apa tak sah, Pak Ustaz? Salat yang tidak ada khusyuknya seperti orang yang tidak ada ruhnya. Abdul Somad didengar cakapnya ini kenapa? Karena ada roh. Kalau tak ada roh dia mayat, berjalan, mati. Makanya khusyuk dijaga dari awal, dari mulai wudu ketika air disiramkan ke wajah, maka pada saat itu khusyuk, dosa keluar dari kelopak biji mata. Air disiramkan ke tangan, dosa keluar dari celah-celah tangan. Makanya tak boleh ngobrol ketika sedang wudu. Wudu itu jangan ngobrol, ini hidup itu dah ada sampai kemana batang. Nah, selain itu Allah maj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minal ibadika shalihin. Dari tempat wudu sampai ke sini jangan lagi tasbih. Jangan letak. Dah masuk. Allah maftah li abwaab rahmatik, masuk ke dalam alul khusyuk. Asqul rabbina malikin nas ilahin nas min syarril wasil khannas la yajuzuna jinnatu nas. Usolli sunnat tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mulut mengucap, hati mengingat. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Mulut mengucap, hati mengingat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Saya tak menyuruh menghafal terjemah. Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life. Dan itu saya maksud, bukan menghafal kata, bukan. Paling tidak dia paham secara global. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu membuat pikiran kemana-mana, mulutnya tak mengucap Allahu Akbar. Apakah Nabi itu waktu sholat mulutnya bergerak? Ya Khabbab, wahai Khabbab, apakah Nabi waktu sholat mulutnya bergerak? Ya, kata Khabbab. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati, ku tengok Nabi jenggotnya bergoyang. Hamsah namanya. Hamsah itu diagak-agak didengar telinga kita. Ini bukan diam aja, agak-agak lari, macam nyetir juga, macam bawa motor juga sholat itu. Agak-agak lari dia mau naik trotoar, balik.
agar naikkan lagi. Macam meniti pematang di tengah sawah yang licin, agak-agak jatuh naik balik, agak-agak jatuh naik balik. Jangan sampai jatuh masuk ke kolam sebab belum nangkap ikan. Dijaga, jaga kekhusyukan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu penyakit ain? Ain diambil dari kata mata. Mata bisa menimbulkan penyakit ain, sihir. Kenapa? Setan masuk. Tengok. Itu ada sekarang orang-orang barat yang bisa menengok. Tengoknya berdiri. Ditepuknya bahu kita, pok. Tatap mata saya. Tatap mata. Ain. Berawal dari apa? Hasad. Hasad, dengki, tak suka, benci, pandang, masuk setan. Berawal dari hasad, baru setan masuk. Al-ainu haq, penyakit ain itu hak. Gara-gara apa? Benci, tak suka, marah, dendam kesungan, masuk setan. Maka tutup pintu setan itu dengan menghilangkan penyakit-penyakit busuk hati dan lain sebagainya.